Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali selama 2 pekan. Kemarin sudah belajar dengan Pak Jumati, sekarang belajar kembali bersama Pak Manaf. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu materi operasi bilangan bulat. Kemarin kalian sudah diajarin oleh Pak Jumati tentang penjumlahan dan pengurangan. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pagi hari ini adalah membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat. 3.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Indikator yang harus kita capai pada pagi hari ini adalah menentukan hasil perkalian bilangan bulat. Yang kedua, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, menentukan hasil pembagian bilangan bulat. Yang keempat, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, silakan dibuka buku paket kalian dan buku tulis. Kita belajar bersama-sama. Kita buka kegiatan 1.3. Arti perkalian. Oke, perhatikan. Mungkin kalian sering ya ke rumah sakit dan mendapatkan resep seperti pada gambar di sini. Nih, rumah sakit ABC, paracetamol 3 kali 1 ya, pastilah. Apa arti 3 kali 1 pada resep tersebut? Oke, perhatikan. 3 kali 1 sama dengan 3, artinya kalian sehari minum 3 butir dalam sehari. Otomatis 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. 1 butir sebanyak 3 kali. Itu adalah perkalian. Mungkin dulu pernah diajarin di SD juga. Bedanya sekarang adalah bilangan bulat ada negatif dan positif. Oke, perhatikan lagi kegiatan 1.3. Di situ ada sebuah gedung. Anggap saja gedung SMP Negeri 29 Gresik ya. Gedung 5 lantai. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jadi gedungnya itu terdiri dari 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 3 meter, jarak dari sini ke sini itu 3 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Otomatis solusinya adalah, tadi kan tinggi gedungnya 5 lantai ya, jaraknya 3, otomatis 5 dikali 3. Seperti yang saya bilang tadi, kamu tambahkan 3 sebanyak 5 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali. Jadi setelah dijumlahkan adalah sebanyak 15. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 15 meter. Pintar. Oke, sekarang kita bentuk dalam garis bilangan. Kita mulai dari angka 0. Tadi kan jaraknya kan 3 meter. 3, 1 ke 3. Habis itu 3 ke 6. 6 ke 9. 9 ke 12. 12 ke 15. 5. Dan
Selesai ya, karena tadi adalah 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 sama saja seperti tadi yang saya bilang, 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5. Hasilnya adalah 15. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Kemarin kalian sudah diajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Ada sifat tertutup. A dikali B, jika A dan B adalah elemen bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Misalkan A-nya 2, B-nya 3, hasilnya pasti bilangan bulat juga. Yang kedua, sifat komutatif. Apa sih komutatif? Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Cum ya. Komutatif adalah perpindahan. A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga adalah asosiatif, yaitu pengelompokan. A kali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Beda kelompok aja. Yang keempat, identitas. Semua bilangan kalau dikalikan 1, maka hasilnya bilangan tadi tersebut, bilangan A tersebut. Yang E, distributif. Ada perkalian terhadap penjumlahan, ada perkalian terhadap pengurangan. A dikali B ditambah C, jadi kalau Bapak dulu itu menamakan perkalian SCTV ya. A dikali B ditambah A dikali C. Begitupun pengurangan. A dikali B dikurangi A dikali C. Pak, kenapa kok SCTV? 1 untuk semua. Jadi semuanya itu dikalikan. Oke, perhatikan lagi yang P komutatif tadi. 8 dikali 3. 8 kali 3 berapa? 4 sama dengan 3 kali 8. Sama ya. Yang C, 2 kali 3 berapa angkanya? 6. Dikali 4, 24. Ini juga 3 kali 4, 12 kali 2 sama ya, 24. Semua yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan yang tersebut. Ini juga. Misalkan ini adalah penjumlahan, bentuk penjumlahan ya. Kita jumlahkan 3 tambah 4, 7. 7 kali 2, 14. 2 kali 3, 6. Ditambah 4 kali 2, 8. Sama saja ya, hasilnya 14. Ini juga pengurangan. Hasilnya juga sama. Oke, sekarang untuk lebih mudahnya, perhatikan ini. Bapak punya cara khusus untuk kalian biar kalian lebih mudah dalam mengerjakan. Kan bilangan bulat ada positif, ada negatif. Itu yang akan mengalami dilema, akan kesulitan kadang-kadang. Kurang teliti kalian semua. Oke, yang perlu kalian ingat, jika positif ketemu positif, maka hasilnya positif. Yang kamu ingat tuh, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Ingat, oh berarti kalau tandanya sama-sama positif, hasilnya positif. Kalau tandanya sama negatif, hasilnya juga negatif. Begitupun juga pembagian, positif ketemu positif juga hasilnya positif. Yang kedua adalah jika tandanya beda. Oke, ini ada positif, ada negatif, kebalikannya tadi, maka hasilnya adalah negatif. Itu aja yang kalian camkan di benak kalian, yaitu jika tandanya sama berarti hasilnya positif. Jika tandanya beda maka hasilnya negatif. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan soal ini ya anak, kita belajar sama-sama. Oke, ada perkalian, ada pembagian. Negatif yang pertama tadi ya, positif ketemu positif ya, hasilnya negatif ketemu negatif, hasilnya positif.
positif. 7 kali 3 21. Jadi positif 21. Mudah kan? Oke, sekarang lanjut. Positif sama positif, ketemunya hasilnya positif. 6 kali 2 12. Yang seperti yang kedua tadi, jika tandanya sama hasilnya positif. Sekarang yang kedua, jika tandanya ini kan berbeda ya kan, positif 7 positif 5 negatif, hasilnya pasti negatif. 7 kali 5 35. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif 32. Begitupun pembagian, seperti yang tadi bilang tadi, kalau tandanya sama hasilnya positif. 21 bagi 7 3, 16 bagi 2 positif ketemu positif jadi positif. Sekarang 27 positif ketemu sama negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif 9. Ini negatif ketemu positif, hasilnya juga negatif 6. Oke, paham kan? Pasti mudah kan? Yang penting yang perlu kalian ingat adalah kalau positif, tandanya positif, sama-sama tandanya sama, hasilnya adalah positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Oke, sekarang saya lanjut. Sebelum kita melanjutkan ke pembagian, saya akan mengingatkan kembali kalian dulu mungkin kelas 7 ya, faktor bilangan bulat. Tentukan semua faktor positif dari bilangan 6. Oke, mungkin dulu ya di SD pernah diajarin ya, faktor itu berapa saja sih faktor dari 6 itu. Nah, bisa seperti ini, 2 kali 3 hasilnya 6. 3 dikali 2 hasilnya 6. 1 kali 6 6 kali 1, jadi faktor dari 6 adalah 1, 6, 2, 3. Diketahui AB bilangan bulat disebut faktor dari B. Dulu pernah kalian ajarin, kita mengulang kembali. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bentuk pangkat. A pangkat N, otomatis A kali A sebanyak N tersebut. Contohnya adalah misalkan ini 2 pangkat 6, otomatis adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Sedangkan 4 kali 3, 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3. Kalau dijumlahkan hasilnya sama 64. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 3. Ini sudah kalian ajarin juga, kita mengingat kembali sebelum kita melanjut ke pembagian. Bilangan prima, bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor dan bilangan itu sendiri. Sudah juga kalian ajarin di SD, kita hanya mengulang kembali. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Pembagian sendiri adalah kebalikan dari perkalian. Coba perhatikan. A dibagi B sama dengan C. Jadi kebalikannya, B dikali C sama dengan A. Untuk lebih jelasnya perhatikan ini. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi kebalikannya untuk perkalian 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian. Paham ya di sini ya? Oke, sekarang kita lanjut pembagian bilangan bulat. Bu Fitri yang baik hati ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 20, jadi jumlah kuenya ini adalah 20 biji. Sedangkan tetangganya di kelilingnya itu adalah sebanyak 10 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi semua kue, maka tetangganya dapat berapa? Seperti yang tadi, kebalikannya, berarti dikurangi sampai hasilnya 0. Kue yang dibagikan adalah 20. Yang mendapatkan
tetangga. Yang saya tadi adalah kita kurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 10 sampai hasilnya 0. N dikurangi P dikurangi sampai hasilnya 0. Sehingga habis. Jadi 20 dibagi 10. Tadi 10 nya ada berapa? Kita hitung ya sama-sama ya. 1, 2, berarti ada 2. Jadi masing-masing tetangganya Bu Fitri itu mendapatkan 2 W. Oke, untuk pembagian sama-sama pengurangan, tidak ada sifat tertutup, tidak ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kebalikan dari perkalian. A dibagi B sama dengan A dikali 1 per B. Sekarang kita lanjut pembagian bilangan bulat dengan 0. Pak, kalau seandainya angkanya 0 gimana sih hasilnya? Untuk sembarang bilangan bulat A, maka A kalau A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tapi kalau kebalikannya 0 dibagi A itu hasilnya 0. Oke, kita buktikan ya. Contoh 25 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Sedangkan 0 dibagi 8 hasilnya 0. Oke, untuk hari ini sekian ya anak-anakku sekalian. Semoga hari ini bermanfaat buat kalian. Intinya tadi yang perlu kalian ingat adalah kalau tandanya sama itu adalah hasilnya positif. Jika tandanya beda itu hasilnya negatif. Oke, untuk latihan soal nanti saya kirim melalui Google Form. Oke anak-anakku sekalian, sekian dari saya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Sekian dari Bapak, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.